Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus ya. Masih melanjutkan pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779 ya. Ya, ini masih menjawab pertanyaannya ya. Pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Rudi yang ada di Jakarta, Pak. Salam ikan gabus Pak Suwandi, saya tertarik sekali dengan konten Bapak di YouTube tentang budidaya ikan gabus ya. Yang ingin saya tanyakan, garansi sebatas mana Pak untuk teman-teman yang bergabung dalam kemitraan pembenihan ya. Karena saya juga tertarik ingin bergabung kalau boleh di sektor pembenihan karena lahan saya cukup terbatas Pak. Ya, terima kasih atas pencerahannya Pak. Jadi garansi yang kita berikan kepada mitra-mitra pembenihan itu, yang pertama di situ yang perlu dicermati adalah garansi itu berlaku hanya 1 bulan. Ya, yang perlu dicermati garansi pembenihan itu hanya berlaku 1 bulan. Ya, garansi untuk induk ya maksud saya, garansi untuk induk itu hanya berlaku 1 bulan. Jadi teman-teman mohon mencermati itu ya. Jadi garansi induk itu hanya berlaku untuk 1 bulan, bukan selamanya. Karena kita nggak mungkin menggaransi hewan bernyawa kan. Dan ini garansi 1 bulan ini aja sudah, kalau menurut saya sudah tidak pernah akan ada di Indonesia orang beli hewan itu digaransi 1 bulan itu tidak ada. Anda beli ayam di pasar nggak ada garansinya. Anda beli hewan apapun nggak ada garansi, beli kucing, beli ya, kambing, beli sapi, bahkan hewan besar pun nggak akan ada garansinya. Beli burung murah yang mahal, beli burung cucak rawa yang mahal pun nggak ada garansinya. Nah di sini garansi yang kita berikan kepada teman-teman kemitraan itu adalah jika lo ngambil 1 paket induk ya, 1 paket induk untuk yang kemitraan itu, garansi pertama di 1 bulan pertama itu jikalau di dalam proses pemeliharaan selama 1 bulan induk di kolam bapak itu tiba-tiba ikannya ada yang mati ya. Jadi garansi itu berlaku jikalau induk itu yang berada di kolam itu tiba-tiba mati. Atau ya terjadi pertarungan, yang namanya induk itu juga bisa stres, bukan berarti induk yang sudah bertelur itu tidak bisa bertengkar. Bisa juga, sudah sekian lama bertahun-tahun bertelur, bisa jadi saat stres bisa bertengkar dan saling bunuh ya. Jadi garansi itu garansi saat ikan itu masih berusia 1 bulan sejak ikan itu datang. Kalau terjadi di kolam tiba-tiba nih, Pak Wandi kok mati ya, di videokan nanti kita akan ganti ya. Kemudian garansi mati ini hanya berlaku untuk induk yang belum bertelur. Misalkan saat datang kemudian hari ke-5, ke-6 atau 1 minggu pertama sudah ada bertelur 8 misalkan. Ya sudah bertelur 8. Nah yang 8 ini itu sudah tidak ada garansi kematian. Ingat ya, yang sudah bertelur itu sudah tidak ada garansi kematian. Jadi garansi itu hanya untuk berlaku, garansi kematian hanya untuk berlaku untuk induk yang belum bertelur. Ya. Jadi kalau 8 itu sudah bertelur, kemudian mati, tidak garansi. Nah yang 2 itulah yang digaransi selama 1 bulan kalau terjadi kematian. Dan yang 2 itu juga digaransi kalau belum bertelur juga diganti untuk yang belum bertelur. Jadi yang ingin saya sampaikan, garansi ini berlaku untuk induk 1 paket itu. Ya, 1 paket kalau yang misalkan datang ya, yang bertelur 5. Yang 5 belum bertelur. Ya, yang mendapatkan garansi kematian itu adalah 5 yang belum bertelur. Ya, garansi kematian dan garansi untuk penggantian kalau tidak bertelur itu ya 5 itu, karena yang 5 sudah bertelur ya. Dan ini juga memberikan sebuah kenyamanan pada saat Bapak Ibu pemirsa Dunia Ikan Gabus mengalami sebuah usaha ya. Kalau di usaha sektor lain mungkin Bapak ngambil indukan ya, ikan atau hewan ikan lain pun nggak ada garansinya. Beli indukan lele, indukan nila, indukan bawal, semuanya bawa pulang mati ya sudah, masuk ke penggorengan atau dibuang itu aja. Nah di sini Bapak masih punya kenyamanan waktu minimal 1 bulan ya untuk memberikan garansi. Bapak tidak lagi menanggung resiko kalau terjadi kematian.
Nah, jadi karena apa kok kita berikan garansi? Karena namanya ikan gabus itu beda dengan ikan pada umumnya. Perbedaannya adalah kenapa kita harus beri garansi. Induk itu, gabus itu adalah induk yang pada saat dia sudah dijodohkan satu pasang itu kalau dia sudah menjadi jodohnya, dia akan setia dengan pasangannya. Ya, dia tidak akan berganti dengan pasangan yang lain kalau sudah dijodohkan secara bersama-sama, secara satu pasang dan sudah bertelur. Nah, kenapa kita berikan garansi? Karena induk ikan gabus itu bisa rawan stres. Rawan stres itu jadi bertengkarnya induk ikan gabus itu bisa jadi karena memang bukan jodoh, bisa jadi karena stres. Kalau induk itu memang sudah pernah bertelur, berarti adalah proses perjalanan, proses dipindah, proses medianya di situ yang menyebabkan bisa jadi induk itu akan stres dan saling gigit. Ya, makanya kita berikan garansi di situ agar nanti teman-teman mempunyai rasa aman dan nyaman. Jadi dengan model yang dikeluarkan tidak khawatir, waduh 10 juta mati semua, habis selesai. Ya, itu kan nggak ada garansi. Wah, itu kan belum menikmati hasilnya sudah mati ya, dan tidak ada garansi. Itu bagaimana perasaan kita kalau kita melakukan sendiri seperti itu ya. Jadi garansi itu berlaku seperti itu Pak ya, silahkan nanti diikuti arahan-arahannya seputar masalah kemitraan. Nah, garansi itu tidak berlaku pada saat ikan itu berada di luar kolam. Jadi 1 bulan pertama misalkan induk datang, kemudian lompat nih keluar kolam, baru 1 hari datang, besok lompat jalan-jalan di pekarangan ya, kemudian kering mati. Nah, itu tidak ada lagi garansi. Jadi garansi itu berlaku induk itu berada di kolam, masih ada di kolam. Itu dengan cara nanti divideokan aja ikan gabus yang mati ya, ikan gabus divideokan, dikirim ke kita dan memberikan laporan ya. Itu menurut saya jadi masalah garansi. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini dari Bapak Ismail ya, Pak Ismail ini yang ada di Pandeglang, Mau tanya Pak Suwandi, ya, untuk kemitraan pembenihan, apakah kuotanya masih ada untuk wilayah saya? Kemudian keuntungan apa Pak yang didapat dari kami bermitra pembenihan dibandingkan dengan mitra yang pembesaran? Ya, mohon penjelasannya secara rinci dan saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Ya, untuk Bapak Ismail yang ada di Pandeglang, kalau untuk kuota itu masih bisa Pak untuk pembenihan di sana. Kemudian perbandingan dengan yang pembibitan maupun pembesaran, ya yang jelas pasti beda Pak. Dari usia, waktu panen pun juga beda. Yang pertama ingin saya gambarkan, jikalau Bapak itu mengambil paket pembesaran itu pertama memang kita harus mempunyai lahan yang cukup luas Pak. Jadi kalau Bapak punya lahan untuk pembesaran untuk 1000 ekor aja minimal 5 meter persegi ya kan. Untuk 1000 ekor loh Pak, itu minimal 5 meter persegi. Kalau misalkan Bapak pembesaran ikan gabus kolamnya sempit, tentunya kapasitasnya sedikit ya. Itu pun kalau Bapak cuma punya 1 kolam, misalkan 5 meter persegi, 10 meter persegi, itu 1 kolam saja ditebar gabus, itu kita tidak bisa berharap banyak untuk mendapatkan panen yang dalam waktu dekat Pak. Minimal 7 bulan itu baru panen ya, 6-7 bulan baru panen. Membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Dan itu pun kalau kolamnya cuma 1, ya buat kita orang yang memang mau menjadi seorang pengusaha untuk mendapatkan hasil rutin bulanan itu tidak bisa tercapai ya, berarti itu hanya sekedar usaha sampingan saja. Tetapi kalau Bapak itu mempunyai kolam yang lebih banyak, itu bisa dijadikan penghasilan pokok. Jadi misalkan kolam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Itu tiap bulan nebar. Nanti pada bulan ke-7 kolam yang pertama tadi sudah panen ya. Jadi perbedaan yang paling pokok di sisi lahan, luasan lahan. Kalau pembesaran kan lahannya harus luas. Ya, tuh. Kemudian dari yang pembibitan. Nah, memang ya yang kita sampaikan bahwa salah satu syarat kemitraan itu nggak boleh ngambil dua-duanya. Tidak boleh Pak saya mau pembibitan dan pembesaran, nggak bisa.
Kalau ikut yang pembesaran ya pembesaran, kemitraan pembibitan ya pembibitan, nggak boleh ngambil dua-duanya. Kita saling mengadakan pemerataan, Pak, agar semua merasakan hasil dari situ, dari ikan gabus itu. Ya, nah kembali ke pembenihan tadi, yang pembenihan itu, Pak, pertama memang diberikan untuk orang-orang yang memang fokus, yang mau bekerja, telaten, kemudian tidak mempunyai pekerjaan yang lain untuk dilakukan. Jadi khusus ngurusi larva ikan gabus saja. Itu dari sisi tempat lebih sempit dibanding pembesaran. Jadi misalkan tadi 1000 ekor Bapak memerlukan tempat ya 5 meter persegi. Sementara kalau di sini di pembibitan itu 10 meter persegi, itu bisa ditempatkan 10 pasang induk. Dari sisi hasil ya tentunya jauh dengan pembesaran. Karena kalau pembesaran kan terbatas, misalkan 7.000, 7 kolam, ya itu saja hasil yang didapatkan. Dalam rentang waktu 7 bulan kita tidak bisa menambah peningkatan kuota di situ hasilnya. Tapi kalau di sektor pembibitan, pertama lahannya itu cukup sempit pun bisa. Kemudian kita mau menambah kuota hasil itu bisa dalam waktu yang 1 bulan itu. Misalkan bulan pertama itu bertelur 5 pasang. Bulan kedua bisa bertelur lebih dari 5 pasang. Maksudnya di siklus yang kedua itu bisa lebih banyak. Ya, jadi dan memungkinkan tiap siklus panen itu bisa bertambah benihnya, karena induk itu akan makin lama makin besar sehingga telurnya juga makin banyak. Ya, dari sisi hasil pun selama 7 bulan kalau yang pembesaran hasilnya akan bisa dihitung perkiraan ya, dan tidak akan lebih dari itu ya, kurang dari itu bisa ya. Tetapi kalau yang di pembibitan memang kita menghitung hasil selama 1 bulan, 2 bulan berikutnya telurnya bisa jumlahnya berbeda karena induk itu semakin besar, sehingga akan ada grafik peningkatan dari omset pembibitan itu. Jadi kalau bicara masalah pembibitan atau pembesaran, sebenarnya kembali lagi kepada kebutuhan kita masing-masing. Kalau kita pengen hasil yang maksimal kemudian dijadikan untuk sebuah usaha pokok, ya tentunya kita memilih di sektor pembibitan. Dengan kita bekerja tekun, kemudian kita lakukan dengan SOP yang ada yang kita berikan, itu bisa mendapatkan hasil minimal itu 2 bulan sekali. Ya, dan di situ kita tidak pernah membatasi hasil yang mitra dapatkan. Mau beli 1 paket, 2 paket, 3 paket. Ya, mau penghasilan 10 juta per bulan, 20 juta per bulan, 30 juta per bulan, sampai 100 juta per bulan, atau bahkan lebih, silakan. Karena yang dijual adalah ukuran benih, per ekornya Rp500. Kalau 10.000 berarti penghasilan Bapak 5 juta rupiah. Kalau 20.000 benih berarti penghasilan Bapak 10 juta rupiah. Kalau 30.000 berarti penghasilan 15 juta rupiah per bulan. Kalau 40.000 berarti 20 juta rupiah per bulan. Nah itu, dan meningkat terus. Bahkan kemarin yang mau panen 100.000 itu yang di daerah Sleman itu juga 100.000 ya sekali panen itu berarti 50 juta. Nah yang kita lihat di sektor pembenihan ini, kalau kita punya induk itulah ATM kita. Jadi kalau induknya ada 10 pasang ya ATM kita 10 pasang itu. Kalau satu induk keluar 3.000 sampai 5.000 tinggal kita kalikan Rp500. Nah itulah ATM kita. Ya kalau kita punya induk jumlah banyak 100 po 1.000 ekor, ya itu ATM-nya ada mesin ATM 1.000 ATM. Kalau satu base beton keluar 10.000 misalkan yang sudah gede itu 5 juta. Kalau kita punya 20-30 base beton di mana itu ada induknya semua, ya tentunya kita bisa berharap kita bisa mulai minimal punya gambaran lah penghasilan kita mau berapa. Ya, itu Pak ya perbedaannya. Jadi kalau Bapak mau ngambil di pembenihan monggo, mau ngambil di sektor pembesaran juga silahkan. Ya, oke, dan itu memang memilih salah satu, tidak boleh ngambil 2 paket, tidak bisa. Pembibitan ya pembibitan saja, pembesaran ya pembesaran saja. Tidak boleh pembibitan pembesaran bersama-sama, itu tidak boleh. Oke Pak ya, sukses untuk semuanya. Tetap di channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana, kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.